Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyratun. Faslun utawi iki iku fasal suwiji syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyratun ana 10. Al Islamu rupane Islam. Jadi fasal yang membahas tentang syarat-syarat wudu. Di sini disebutkan syarat wudu itu ada 10. Jadi kita perlu tahu yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang berada di luar daripada wudu itu. Jadi syarat itu harus ada duluan sebelum kita melakukan wudu. Itu namanya kan syarat. Syarat sholat. Maka syarat itu harus tercapai dulu sebelum kita melakukan sholat. Kemudian ketika kita melakukan syarat-syarat itu, yaitu yang nanti kita tahu ada 10 itu untuk melakukan wudu. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah apabila ada seorang yang dia non muslim wudu. Maka wudunya tidak sah. Walaupun dianggap wudunya itu dianggap sudah sempurna, wudunya itu sudah sesuai kriteria, sesuai napa jenengane rukun, wis bener dan sebagainya, bacaannya juga benar, tapi dia non muslim, maka tidak dianggap wudunya sebagai wudu yang sah. Jadi itu syarat yang pertama, karena wudu itu masuk dalam kategori ibadah. Jadi ibadah itu syaratnya harus Islam, baik puasa, baik wudu, kemudian sholat, kemudian haji dan sebagainya. Ibadah-ibadah termasuk zikir, baca Quran dan sebagainya akan dianggap sah dan akan mendapatkan pahala apabila yang melakukan ibadah itu adalah seorang muslim. Bahkan semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia itu syarat menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah, yang nanti akan dibalas dengan pahala besok di hari kiamat di surga. Itu syaratnya adalah Islam. Jadi jika ada non muslim, dia melakukan kebaikan yang luar biasa. Misalnya contoh dia ahli sedekah, dia donatur dan sebagainya. Seperti itu loh yang punya MNC TV itu, yang duwe partai Perindo itu siapa? Haritanu. Dia kan lumo banget nih. So, kenapa jenenge? Kayak bantuan dan sebagainya macam-macam. Tapi amal kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia masuk Islam. Nah, jika seandainya dia masuk Islam, maka kebaikan itu tidak membutuhkan niat. Contoh adalah sedekah, hibah, kemudian dia punya jasa luar biasa, misal contoh seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu dan sebagainya. Maka ketika dia masuk Islam, maka kebaikan yang tidak membutuhkan niat dan tidak membutuhkan syarat Islam itu nanti akan tercover, artinya akan tetap dianggap sebagai kebaikan yang masuk di dalam buku catatan amal dia dan tetap dianggap kebaikan dan mendapat pahala walaupun dia melakukan dalam keadaan sebelum dia masuk Islam. Dan adapun kebaikan yang mempunyai persyaratan atau disyaratkan harus Islam, contoh puasa.
Ada seorang non muslim, dia puasa, non muslim puasa Ramadan tutup sampai 30 hari. Kemudian non muslim tersebut masuk Islam, maka puasa di 30 hari itu tidak akan diterima oleh Allah walaupun dia setelah itu masuk Islam. Karena puasa mempunyai persyaratan yaitu harus Islam. Ada seseorang dia wudhu non muslim, kemudian sholat selama sebulan, dia belum masuk Islam. Dia cuma mungkin iseng atau belajar wudhu kemudian sholat. Setelah dia melakukan sholat dan wudhu dalam 1 bulan, dia masuk Islam. Maka apa yang dia lakukan, wudhu kemudian sholat, tidak akan diterima oleh Allah dan juga tidak akan dibalas oleh Allah, karena apa yang dia perbuat itu adalah ibadah, dan ibadah harus disyaratkan Islam. Jadi ibadah dalam arti ibadah dalam arti hubungan dia dengan Allah, dalam arti hubungan yang vertikal, yang hubungan dia dengan Allah, bukan dalam urusan misalnya contoh sedekah, misalnya contoh dia sebagai donatur. Kalau ini sebagai donatur, sedekah, ini kan sifatnya sosial, kebaikan-kebaikan sosial, maka tidak perlu disyaratkan Islam. Jadi walhasil di dalam wudhu ini syarat pertama adalah dia sebagai muslim. Dia sebagai muslim, maka kemudian baru wudhunya akan dianggap sah. Wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz itu artinya apa? Tamyiz itu artinya dia mempunyai akal yang sempurna. Dia sudah mempunyai akal yang sempurna. Maka kebalikan dari kalimat tamyiz itu bisa berarti adalah anak kecil yang belum masuk fase dewasa. Jadi tamyiz itu kira-kira anak kecil itu umur berapa? 7 tahun kira-kira. Tamyiz itu anak kecil umur 7 tahun. Maka ketika ada anak kecil, dia umur 6 tahun, dia umur 5 tahun, kemudian 4 tahun, 6, 5, 4, 3, atau 2 tahun misalnya, dia sudah bisa wudhu, sempurna wudhunya, kemudian mungkin baca-bacaannya barang di luar ngandung apa sempurna. Maka ketika dia wudhu, anak yang belum tamyiz ini, maka wudhunya tidak dianggap sah, karena persyaratannya belum memenuhi, yaitu tamyiz. Tamyiz itu akalnya sudah mulai menginjak dewasa kalau definisi tamyiz itu diterapkan pada anak kecil. Nah, ketika tamyiz itu diartikan sebagai akal, maka kebalikan dari tamyiz itu adalah majnun atau ODGJ, orang gila. Ono wong gendeng wudhu, walaupun sempurna le wudhu, maka dia tidak dianggap sah wudhunya. Betul. Ada orang dia ngimpi, apa jenenge, nglindur. Ada orang lindur, kemudian nglindure wudhu, sempurna wudhune, maka wudhunya tidak dianggap sah karena dalam keadaan nglindur. Ada seorang dia kesurupan, kemudian dia wudhunya sempurna, maka wudhunya tidak dianggap sah. Jadi misalnya dia kesurupan, setan wudhu, setelah wudhu dia sadar. Nah, kemudian dia didomongi, lu sampean ke wis wudhu, sholat wae. Maka wudhunya tidak dianggap sah, berarti dia tidak boleh langsung sholat, harus wudhu lagi karena wudhunya tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, wanakau lan suci anil haidi saking haid, wan nifasi lan nifas. Kemudian persyaratan yang nomor 3 adalah dia harus suci dari haid maupun nifas.
seorang perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, maka dia tidak dianggap sah wudunya. Tapi ada juga kesunahan seorang perempuan, seorang perempuan dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas, dalam beberapa hal, dia disunahkan untuk melakukan wudhu. Kapan? Ketika dia ingin makan, misalnya contoh, maka disunahkan dia berwudhu. Tapi wudhunya dia tidak dianggap sah. Artinya wudhunya itu dianggap hanya sebagai sebagai perintah, kemudian dia melakukan wudhu, tapi tidak boleh wudhu itu kemudian digunakan untuk sholat. Tidak boleh, karena wudhu itu akan dianggap boleh digunakan untuk sholat kapan wudhunya dianggap sah. Nah, dia seorang yang dalam keadaan haid maupun nifas, wudhunya tidak dianggap sah, tetapi diperintah ketika mau makan, disunahkan untuk berwudhu. Mungkin syariat ada hikmah di balik itu, yaitu ketika seorang perempuan walaupun dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, itu juga harus setidaknya walaupun wudhunya tidak dianggap sah, tapi setidaknya dia tetap menjaga kebersihan. Artinya ketika dia mau makan, wudhu itu kan juga membasuh tangan, membasuh wajah, kemudian kumur-kumur dan sebagainya. Ini artinya ketika kita makan, kita juga menjaga kebersihan agar supaya kuman itu tidak masuk. Ini hikmahnya. Juga disunahkan seorang perempuan ketika mau tidur, walaupun dalam keadaan haid maupun nifas, juga disunahkan untuk berwudu. Jadi seorang perempuan itu ketika mau tidur walaupun haid dan nifas disunahkan berwudu. Hikmahnya, walaupun wudunya tidak dianggap sah, hikmahnya ketika seseorang berwudu, dia harus dalam keadaan yang bersih. Karena mohon maaf saya ulangi. Ketika seorang perempuan haid maupun nifas, dia ingin tidur, maka disunahkan untuk berwudu. Hikmahnya apa? Kok dia disunahkan wudu? Padahal wudunya tidak dianggap sah. Hikmahnya, ketika seorang perempuan dia haid dan nifas, walaupun wudunya tidak dianggap sah, tapi setidaknya dia ketika mau tidur, dia ada melakukan kebersihan, melakukan bebersih anggota-anggota wudhu. Dan anggota-anggota wudhu itu adalah anggota tubuh yang paling rentan dengan bakteri. Tangan misalnya rawan bakteri, kemudian wajah rawan bakteri. Maka dari segi kesehatan juga kita diperintah dari segi kesehatan agar supaya sebelum tidur itu kita siwakan atau sikatan. Kita sikatan itu agar apa? Agar bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut itu hilang. Begitu juga kita juga di dalam agama ketika mau tidur, baik wanita haid ataupun tidak, ataupun laki-laki dan sebagainya, ketika mau tidur tetap kita disunahkan untuk wudhu. Hikmahnya kita menjaga kesehatan dengan menghilangkan kuman yang ada di tangan, wajah, karena wajah ini kan paling banyak terkena debu dan sebagainya. Kemudian kaki, karena ketika kita tidur biasanya bakteri itu mulai bekerja. Itu hikmah betapa luar biasanya Islam. Kemudian yang keempat, wa amma lan suci saking perkara yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit. Syarat yang keempat, seseorang yang mau wudhu ini dia harus memastikan. Syarat yang keempat harus memastikan bahwa di dalam
anggota wudhunya tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi mulai wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Harus dipastikan wajah, tangan, kaki. Dipastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kenapa kepala tidak disebut? Karena kepala itu hanya disyaratkan sebagian. Jadi ba'dur ra'si, sebagian kepala. Jadi maka wudhu itu tidak harus semua kepala, tidak, tapi mengusap sebagian. Jadi mengusap sebagian itu bisa jadi panjenengan, misalnya contoh ini jari telunjuk, jari telunjuk ini panjenengan basahi dengan air, kemudian digunakan untuk mengusap sebagian kepala, misalnya contoh di sini bagian sini, ngeten, ini sudah cukup, ngeten tok ini cukup. Asalkan niki teles, ini basah, jari telunjuk jenengan basah, kemudian digunakan untuk mengusap kepala sebagai rukun wudhu, mengusap kepala. Maka hanya sekian niki ngeten tok niki, niku dianggap sah. Maka kepala ini lebih ringan. Jadi yang harus dipastikan adalah wajah, tangan, dan kedua kaki. Harus dipastikan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kadunin jamidin. Di sini di kitab saya disebut, dicontohkan seperti minyak yang mengeras. Minyak yang mengeras itu misal contoh minyak jelantah. Minyak jelantah yang mengeras, atau minyak-minyak nopo sing kira-kira mengeras, bisa mengeras. Jadi terkena kulit kemudian mengeras, maka itu harus dihilangkan karena itu mencegah sampainya air ke kulit. Wasyam'in, lilin, ketika kita menyentuh lilin dalam keadaan lilin itu cair, kemudian lilin itu mengeras setelah mendingin di tangan kita, maka itu harus dihilangkan karena itu akan mencegah sampainya air ke kulit. Wa aini hibrin wa hannain, dan zatnya, zat niku napa? Bentuk atau napa? Zatnya tinta. Jadi tinta itu, hibrun itu kan tinta. Tinta itu juga harus dihilangkan. Walaupun tinta itu tidak mencegah sampainya air ke kulit, tetapi tinta itu adalah merubah status air yang aslinya suci mensucikan. Sebelum sampai ke pori-pori kulit, air yang suci mensucikan itu akan bercampur atau bertemu dengan tinta itu, dan kemudian yang sampai ke kulit adalah campuran tinta itu dengan air. Jadi maka tidak dianggap sah. Maka ketika jenengan terkena tinta, maka harus dihilangkan dulu. Misalnya contoh di tangan, yang paling sering kan kita nulis di tangan, maka itu harus dihilangkan. Spidol harus dihilangkan. Kemudian setelah kita sudah berusaha menghilangkan dengan dibasuh beberapa kali pakai sabun, dikasai barang kok tidak hilang, maka nanti akan mendapat status ma'fu. Syaratnya harus ada usaha dulu. Hana itu titek zaman kuno. Titek zaman kuno. Maka itu juga harus dihilangkan. Bikhilafi asarihima, kelawan ulayani labete khiber wahana. Kecuali jika tinta atau titek nih itu seperti masa-masa kuno dulu. Artinya tinta tidak seperti sekarang, tapi tinta itu nempel di tangan. Kemudian lama nempel di tangan, ada 1 jam lebih, kemudian dihilangkan. Tintanya sudah hilang, cuma membekas. Jadi tintanya itu hilang, tapi membekas di kulit.
maka ini tidak masalah, bekas dari tinta itu. Atau pacar, titek pacar nih. Zaman biyen, zaman kuno itu kan napa jenengane pakai dedaunan itu nggih. Tempel ke kulit, kemudian dedaunan dihilangkan, kemudian ada bekas warna di kuku atau bekas warna di kulit. Maka ketika itu dihilangkan, sudah bersih zatiahnya atau apa namanya, barang ini napa jenenge napa titeke. Titeke zatiahnya sudah dihilangkan, tinggal asar atau tinggal bekas, maka tidak masalah, artinya dianggap sah. Juga termasuk sesuatu yang menghalangi, wadamun wa hubarun ala udwin la irkun mutajamidun alaih, ada darah. Jadi paling sering itu ketika kita mengolah hewan sembelian. Misalnya contoh kemarin Idul Adha, nyembelih kemudian terkena darah di bagian kaki. Utawa ini besok sebentar lagi do nyadran, nyembelih kemudian terkena darah ayam. Dilalah mongso terang, banyune angel, kemudian dicuci setelah beberapa jam kemudian. Nah, karena darah ini sifatnya mengeras, maka bisa menutupi pori-pori dan menghalangi air, maka harus dihilangkan dulu. Termasuk cat dan sebagainya. Kemudian wawasah tahtal azfar, kuku. Panjenengan punya kuku, maka ketika panjenengan wudu, kuku itu panjenengan pastikan harus bersih. Boten ireng-ireng ngoten niku. Nah, nek ireng-ireng maka wudunya juga tidak sah. Maka di dalam agama Islam ngingu kuku niku hukumnya makruh. Jadi tidak baik. Maka ketika panjenengan melihat ada seorang tokoh agama misalnya contoh, atau seorang gus, seorang kiai misalnya, dia ngingu kuku, maka tetap itu hukumnya makruh. Jadi hukum itu tidak akan berubah walaupun yang melaksanakan itu adalah seorang tokoh. Jadi kuku tetap disunahkan dihilangkan, khususnya pada hari Jumat. Jadi ada kotoran-kotoran disunahkan dihilangkan. Tapi ketika ingin wudhu nggih wajib dihilangkan. Kecuali kotoran itu adalah lemah. Lemah niku tidak masalah, di ma'fu menurut Imam Ghazali, karena memang kotoran atau lemah niku angel diilangi, umumul balwa istilahnya, di ma'fu. Jadi seorang petani baik petani kebun maupun petani sawah, karena dia bekerjanya itu napa nggih, tangan itu pasti terkena kotoran, baik lumpur maupun tanah. Nah, karena saking seringnya itu, maka tidak masalah apabila kukunya tersebut ini terkena kotoran yang berupa tanah itu dan sulit dihilangkan, tidak masalah. Nah, yang tidak dimakfu itu adalah ketika ada seorang dia membuat adonan roti. Kemudian adonan roti itu ada sebagian yang masuk ke dalam kuku, dan dia tidak dihilangkan, maka tidak dimakfu. Karena apa? Karena ulama itu mereka meneliti, karena adonan roti itu mudah dihilangkan, berbeda dengan tanah. Kalau tanah sudah masuk ke kuku, apalagi kuku kaki, kuku yang bagian kaki, dan kemudian bercampur dengan nanah dan sebagainya, itu sulit dihilangkan dan masyakoh, repot, maka dimakfu. Waromasun fil ain, kemudian termasuk sesuatu yang sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit adalah romas. Romas itu bahasa Arab, bahasa Jawane adalah belek. Jadi belek harus dihilangkan, karena bisa napa jenengane
mencegah sampainya air ke kulit. Maka kita bangun tidur, ketika kita wudu itu kita harus agar wudu kita sempurna, maka ini nggih, jari 10 nggih. Niki kita ini jari telunjuk ketika membasuh wajah kita ambil air biur ngeten. Maka kemudian ini nggih, mulai dari jentik terus jari manis, jari tengah ini semuanya begini. Nah, kemudian sing jempol ini harus sampai ini. Ngeten kuping. Nah, sampai kuping begini. Kemudian ini ke bawah. Nah, bagian ini jari telunjuk, jari tengah ini punya tugas khusus, yaitu dia harus membersihkan pinggir-pinggir mata. Harus dibersihkan pinggir-pinggir mata karena itu nanti ketika bangun tidur biasanya ada belek. Atau ketika panjenengan nembe bepergian, apalagi mongso terang ngeten iki yang banyak debu, itu biasanya menempel pada mata. Matanya berair, kemudian ada debu dan nanti menjadi kerak. Itu dihilangkan, harus dihilangkan. Kemudian bagian wajah, bagian termasuk itu yang salangsul saya sampaikan, sering saya sampaikan adalah lipstik. Bekas lipstik ini juga harus dihilangkan ketika panjenengan wudu. Jadi pilihlah lipstik yang mudah dihilangkan. Jangan memilih lipstik yang tidak bisa dihilangkan. Pakai lipstiknya pagi, malam itu masih angel dihilangi. Kita harus selektif dalam memilih lipstik agar supaya wudu kita juga harus dijaga. Tidak cuma kita sing penting lipstik awet, enggak. Tapi kita yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga agar supaya wudu kita itu tetap sah walaupun pakai lipstik. Nggih, pun nyun pangapunten sanget. Saya kok punya acara Zoom lagi, nggih, jam 8 niki pun cukup nggih. Nyun pangapunten sanget. Ini saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.